31 Januari 2023. Pengadu memiliki masa kerja selama 14 bulan terhitung mulai dari tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024. Vide bukti P2. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pengadu dilantik sebagai anggota PPLN Den Haag bersama dengan 6 anggota lainnya oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Belanda di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam kurung KBRI di Den Haag, Belanda. Pengadu mengampu Divisi Keuangan PPLN Den Haag. Setelah dilantik menjadi PPLN, pengadu mengikuti bimbingan teknis BIMTEK tahapan pemilu tahun 2024 di luar negeri bagi PPLN dan Sekretariat PPLN pada seluruh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Center dari tanggal 29 Juli sampai dengan 1 Agustus 2023 sebagaimana undangan nomor 1286 dan seterusnya tertanggal 18 Juli 2023. Vide bukti P3. Bahwa berdasarkan keterangan pihak terkait Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Bernard Dermawan Sutrisno, kegiatan BIMTEK diikuti 128 PPLN yang terdiri dari ketua dan anggota PPLN sebanyak 556 orang dan Sekretariat PPLN sebanyak 130 orang. Bahwa dalam rangkaian acara BIMTEK tersebut terdapat agenda jalan sehat yang dilaksanakan pada Senin 31 Juli 2023 dari pukul 8.00 sampai dengan 11.00 WITA yang diikuti juga oleh pengadu dan teradu. Pengadu menyampaikan pada saat jalan sehat tersebut, teradu menyapa pengadu terlebih dahulu dan sempat berbincang kurang lebih 30 menit. Perbincangan diakhiri dengan pengadu diminta japri melalui aplikasi WhatsApp kepada teradu. Atas permintaan tersebut, pengadu kemudian menanyakan nomor kontak teradu. Teradu menyampaikan bahwa nomor kontak teradu ada dalam WhatsApp grup Forkom PPLN Pemilu 2024, foto profil yang ada gambar tas ransel. Selanjutnya, pada pukul 23.42 waktu setempat, pengadu mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada teradu yang pada pokoknya memperkenalkan diri. Selanjutnya, teradu pada tanggal 1 Agustus 2023 pukul 00.22 waktu setempat merespon pesan pengadu dan menanyakan kesan terhadap pelaksanaan BIMTEK di Bali serta menanyakan kapan pengadu pulang ke Belanda. Vide bukti P17 atau vide bukti T13A. Berkenaan dengan dalil perlakuan khusus kepada pengadu, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan setelah acara BIMTEK di Bali, yakni pada tanggal 2 Agustus 2023. Pengadu diundang oleh teradu untuk datang ke kantor KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Atas undangan tersebut, pengadu menanyakan kepada anggota PPLN lain apakah mendapatkan undangan yang sama dari teradu, bahwa anggota PPLN lain tidak diundang dan sudah pulang ke negara tempat bertugas. Kemudian pada pukul 17.26 sampai dengan 17.32 WIB, pengadu berkonsultasi melalui pesan WhatsApp kepada pihak terkait Ketua PPLN Den Haag Nur Hasim Subandi terkait undangan teradu kepada pengadu. Pihak terkait menduga undangan teradu berkenaan dengan keuangan dan acara penyerahan laporan keuangan ke BPK karena pengadu selaku Ketua Divisi Keuangan. Bahwa pihak terkait Nur Hasim Subandi menyarankan kepada pengadu untuk datang, vide bukti P5. Bahwa pertemuan teradu dan pengadu tidak terjadi di kantor KPU, namun teradu mengajak pengadu bertemu di Cafe Habitat Jakarta, Oakwood Suite, Jalan Setiabudi, Utara Raya nomor 5 Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut, pengadu dan teradu membicarakan seputar tugas PPLN dan penyelenggaraan pemilu. Selanjutnya, pengadu berangkat ke Belanda pada tanggal 5 Agustus 2023. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, komunikasi antara pengadu dan teradu masih terjalin dengan intens meskipun pengadu sudah berada di Belanda. Menurut pengadu, teradu aktif menghubungi pengadu dengan merespon setiap story WhatsApp, mengirimkan pesan WhatsApp, dan melakukan panggilan WhatsApp yang dalam sehari dapat terjadi sekali atau 2 kali dengan durasi 1 hingga 2 jam. Atas keterangan pengadu tersebut, teradu tidak membantah adanya komunikasi intens dengan pengadu.
Berkenaan dalil bahwa teradu mengirimkan informasi yang bersifat rahasia, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, teradu pada tanggal 6 Agustus 2023 mengirimkan pesan WhatsApp kepada pengadu berupa pesan terusan atau forward dari teradu yang berisi rencana agenda kunjungan ke luar negeri dan materi-materi terkait pelaksanaan BIMTEK di beberapa negara. Kemudian teradu memberikan pesan kepada pengadu, keep secret for your eyes only, dan not for share. Terdapat juga pesan terusan WhatsApp yang pada pokoknya menunjukkan opini teradu terkait pernyataan Menko Polhukam yang berkenaan dengan politik uang, vide bukti P6. Bahwa menurut pengadu, chat tersebut untuk meningkatkan citra dan mengasosiasikan teradu dengan kekuasaan, agar pengadu merasa terkesan dengan jabatan dan kekuasaan yang dimilikinya. Selanjutnya, berkenaan dengan dalil teradu merencanakan waktu berduaan dengan pengadu pada saat kunjungan di Belanda, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa sebelum pelaksanaan BIMTEK di Den Haag tanggal 2 sampai dengan 7 Oktober 2023, teradu pada tanggal 9 Agustus 2023 dan 12 Agustus 2023 mengirimkan pesan WhatsApp yang pada pokoknya mengajak pengadu jalan berdua di sela-sela acara BIMTEK. Vide bukti P7. Dalam sidang pemeriksaan, teradu membenarkan isi pesan tersebut. Dalam percakapan WhatsApp tersebut, pengadu meminta tolong kepada teradu agar pada saat kunjungan ke Belanda membawakan barang pengadu yang ketinggalan di Jakarta. Kemudian teradu menyanggupi permintaan pengadu dengan mengirimkan pesan WhatsApp berupa rincian barang titipan pengadu, yaitu 1 rompi PPLN, 1 potong baju, 1 potong CD, dan 2 peks cui. Terhadap pesan tersebut, pengadu menanyakan apa yang dimaksud dengan CD. Padahal barang tersebut tidak termasuk barang yang dititipkan oleh pengadu. Teradu menjawab dengan nada bercanda, oh maaf, keselip. Vide bukti P13. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pada tanggal 16 September 2023, pengadu pulang ke Indonesia dengan tiket pesawat yang dibiayai oleh teradu. Pembiayaan tiket pesawat pada awalnya menggunakan uang pribadi pengadu yang kemudian dirembers oleh teradu. Selain itu, pengadu menerangkan bahwa dalam kedatangannya di Indonesia, teradu menyiapkan 1 unit apartemen Oakwood Suite Kuningan, Jakarta atas nama Wildan Sukoya, vide bukti P18. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pengadu mengikuti kegiatan BIMTEK PPLN yang diselenggarakan oleh KPU di Singapura pada tanggal 25 sampai dengan 29 September 2023. Meskipun pengadu bukan peserta yang diundang. Peserta kegiatan ini dihadiri oleh 13 PPLN, yakni Singapura, Kuala Lumpur, Johor Bahru, Penang, Tawau, Kuching, Kota Kinabalu, Bandar Seri Begawan, Phnom Penh, Bangkok, Songla, Manila, dan Davao City. Bahwa tiket pesawat pergi pulang Jakarta Singapura serta akomodasi penginapan selama BIMTEK di Singapura difasilitasi oleh teradu. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan. Pengadu berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 26 September 2023 bersama dengan teradu menggunakan mobil dinas teradu. Hal ini sesuai dengan keterangan pihak terkait Suhardi selaku driver teradu. Bahwa selama di Singapura, pengadu mengikuti kegiatan BIMTEK tersebut dan menginap di Hotel Hilton Singapura selama 1 malam dan pada tanggal 26 September 2020 dan pada tanggal 26 September 2023. Keesokan harinya, yakni pada tanggal 27 September 2023, pengadu pulang ke Jakarta sebagaimana bukti pihak terkait Retno Kusumastuti, vide bukti PT1 dan PT2. Bahwa kemudian pengadu kembali ke Belanda dengan tiket pesawat yang dibiayai oleh teradu. Selanjutnya, pada tanggal 2 sampai 7 Oktober 2023, KPU menyelenggarakan BIMTEK tentang pemungutan dan penghitungan suara serta pengadaan distribusi logistik pada penyelenggara pemilu tahun 2024 di luar negeri di Belanda bertempat di Hotel Okura, Amsterdam. Kegiatan dihadiri oleh 16 PPLN, yakni Athena, Berlin, Perth, Brussels, Copenhagen, Den Haag, Frankfurt,
Hamburg, Helsinki, Lisbon, London, Madrid, Marseille, Oslo, Paris, dan Stockholm. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, teradu menginap di Hotel Van der Valk, Amsterdam mulai tanggal 3 Oktober 2023. Bahwa pada acara BIMTEK tersebut, teradu memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada tanggal 3 Oktober 2023, VD Bukti T5. Dalam sidang pemeriksaan, pengadu menerangkan bahwa pada tanggal yang sama, 3 Oktober 2023, teradu menelpon pengadu pada malam hari untuk datang ke kamar teradu di Hotel Van der Valk, Amsterdam. Dalam pertemuan tersebut, setelah berbincang-bincang di ruang tamu kamar teradu, pengadu menerangkan bahwa teradu memaksa untuk melakukan hubungan badan. Pengadu menolak permintaan teradu. Namun teradu terus memaksa disertai dengan janji akan menikahi pengadu. Setelah kejadian tersebut, pengadu dan teradu beberapa kali jalan bersama di Amsterdam sampai dengan kepulangan teradu ke Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2023. Selain itu, teradu juga mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada pengadu berupa foto berdua di depan lobi Hotel Van der Valk, Amsterdam. Dalam foto tersebut disertai dengan caption My Love, ditambah emoji love dan emoji bunga mawar merah. VD Bukti P19. Bahwa setelah teradu tiba di Jakarta, terdapat komunikasi melalui pesan WhatsApp antara pengadu dan teradu pada tanggal 9 Oktober 2023. Teradu mengirimkan pesan WhatsApp. Pandangan pertama turun ke hati. Emoji peluk. VD Bukti P17. Terdapat komunikasi melalui pesan WhatsApp pada tanggal 11 Oktober 2023. Dalam komunikasi tersebut, pengadu meminta teradu mengurus pembelian apartemen di Puri Imperium Kuningan. Atas permintaan tersebut, teradu kemudian membantu mengurus pembelian apartemen dimaksud. VD Bukti T1 T15A sampai dengan 15K. Selain itu juga komunikasi pada tanggal 13 Oktober 2023, di mana teradu mengirimkan pesan WhatsApp yang mengatakan menyayangi pengadu secara lahir batin dan sampai kapanpun. Pengadu menjawab dengan menyatakan maaf, saya tidak bisa melanjutkan. Sayang saya tidak bisa dibagi, dan saya tidak mau nama saya tidak benar di mata orang. VD Bukti P14. Bahwa berkenaan dengan Tapping Tonight Show dengan tema pemilih muda ayo ke TPS di Geraha Mitra Net TV pada Selasa 24 Oktober 2023 yang dibantu oleh Vincent, Desta, dan Boyen, dihadiri oleh teradu dan pihak terkait anggota KPU Betty Epsilon Idrus. Setelah acara tersebut selesai, Vincent, Desta, teradu, pihak terkait Betty Epsilon Idrus, dan Boyen melakukan sebuah video untuk menyampaikan greeting kepada pengadu berupa ucapan sukses selalu dan semoga lancar pelaksanaan pemilu di luar negeri. Sebuah video tersebut dilakukan atas permintaan dan juga direkam dengan menggunakan ponsel teradu. Hal tersebut sesuai dengan keterangan pihak terkait anggota KPU Betty Epsilon Idrus dan Dede Apriyadi selaku pemimpin redaksi Net TV. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, teradu mengirimkan video greeting tersebut kepada pengadu melalui WhatsApp, kemudian diberikan caption special for you. Ditambah dengan emoji tangan melipat. Ditambah emoji tangan melipat, emoji mawar merah, emoji tangan memeluk, emoji melontar ciuman dengan hembusan hati, emoji tersenyum penuh. Bukti VD Bukti P4B. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, tanggal 28 November 2023, teradu membelikan monitor Asus ZenScreen MB16AH Portable USB monitor 15.6 Full HD IPS USB-C seharga Rp5.419.000 untuk pengadu. Pembelian tersebut melalui Tokopedia yang dikirim ke Oakwood Suite Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan atas nama Naufan KPU. Video bukti P11. Terungkap fakta bahwa pembelian layar monitor tersebut menggunakan uang pribadi
teradu sesuai dengan keterangan pihak terkait Ahmad Wildan Sukoya. Adapun nama pembelian tercantum dalam invoice yakni Novan KPU dikarenakan untuk memudahkan resepsionis Oakwood Suite Kuningan dalam mengidentifikasi kepemilikan barang karena KPU berkantor sementara di Oakwood Suite Kuningan. Selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2023, pengadu tiba di Indonesia dari Belanda dan dijemput oleh teradu di Bandara Soekarno-Hatta menggunakan mobil dinas teradu. Hal ini sesuai dengan keterangan pihak terkait Suhardi selaku driver teradu. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan teradu telah menyiapkan satu unit apartemen dengan nomor 705 di Oakwood Suite Kuningan atas nama Wildan Sukoya untuk digunakan pengadu sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan 7 Januari 2024 sesuai bukti pihak terkait Ahmad Wildan Sukoya pada bukti PT2 bahwa tiket pesawat Belanda Jakarta dan penyewaan unit 705 Oakwood Suite Kuningan dibiayai menggunakan uang teradu. Terungkap pula fakta bahwa teradu menempati unit 706 di Oakwood Suite Kuningan atau di apartemen yang sama dengan pengadu. Terungkap fakta pada saat pengadu tinggal di unit 705, pengadu selalu menagih kepastian janji teradu untuk menikahi pengadu pasca kejadian pada tanggal 3 Oktober 2023. Akan tetapi, pengadu menerangkan bahwa teradu tidak dapat memberikan jawaban yang pasti sehingga pengadu meminta teradu untuk membuat surat pernyataan tertulis di atas materai. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2024, teradu memenuhi permintaan pengadu untuk membuat surat pernyataan yang ditulis tangan dan ditandatangani di atas materai oleh teradu yang pada pokoknya berisi: 1. Teradu akan mengurus balik nama apartemen atas nama pengadu. 2. Membiayai keperluan pengadu di Jakarta dan Belanda sebanyak 30 juta rupiah per bulan. 3. Memberikan perlindungan dan menjaga nama baik pengadu seumur hidup. 4. Tidak menikah atau kawin dengan perempuan siapapun terhitung sejak surat pernyataan dibuat. Dan 5. Menelepon atau berkabar kepada pengadu minimal 1 kali dalam sehari selama seumur hidup. Bahwa terhadap 5 poin sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 2 Januari 2024, pengadu merasa belum yakin. Sebagai bentuk proteksi, pengadu menginginkan adanya konsekuensi jika kelima poin tersebut tidak ditepati oleh teradu. Maka ditambahkanlah klausul, demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenarnya. Bila tidak dapat dipenuhi, saya bersedia dikenai sanksi moral berupa memperbaiki tindakan yang belum terpenuhi dan membayar denda yang disepakati sebesar 4 miliar rupiah yang dibayarkan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu 4 tahun yang dibuat dan ditandatangani oleh teradu pada tanggal 5 Januari 2024 pada bukti P9. Selanjutnya, pada tanggal 8 Januari 2024 pengadu kembali ke Belanda. Pengadu diantar oleh teradu ke Bandara Soekarno-Hatta sesuai keterangan pihak terkait Suhardi bahwa tiket pesawat kepulangan pengadu Jakarta Belanda dibiayai oleh teradu. Terungkap fakta setelah pengadu kembali ke Belanda, komunikasi yang dijanjikan oleh teradu sebagaimana dalam surat pernyataan tidak ditepati oleh teradu. Bahkan pengadu selalu berinisiatif untuk melakukan komunikasi kepada teradu. Puncaknya pada tanggal 4 Februari 2024 pengadu mengirimkan surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Ketua PPLN Den Haag dan ditembuskan kepada Sekretaris PPLN. Adapun dalam surat pengunduran diri tersebut pengadu beralasan karena adanya konflik pribadi. Karena adanya konflik pribadi dengan Ketua KPU. Surat pengunduran diri tersebut juga disampaikan melalui WhatsApp kepada teradu pada bukti P12A dan P12B. Namun dalam persidangan, teradu menyampaikan bahwa pengadu tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri secara resmi baik melalui Ketua PPLN maupun berkirim surat ke KPU pada bukti T7. Keterangan yang sama juga disampaikan oleh pihak terkait Nur Hasim Subadi, Ketua PPLN Den Haag. Menurut pihak terkait, pengadu tidak pernah mengundurkan diri secara tertulis sebagai anggota PPLN untuk pemilu 2024 pada wilayah kerja perwakilan RI di Den Haag sebelum hari pemungutan suara. Bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam kurung KBRI Den Haag Belanda tidak pernah merespon pengunduran diri pengadu ataupun mengajukan pemberhentian pengadu kepada KPU. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 2 Maret 2024, pengadu beserta anggota PPLN Den Haag datang ke Jakarta untuk mengikuti rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional di kantor KPU. Pengadu dijemput langsung oleh pihak terkait Suhardi atas perintah teradu dan diantarkan ke apartemen Puri Imperium. Kemudian tidak berselang lama pengadu meminta pihak terkait mengantarkan ke toko kue untuk membeli kue ulang tahun
teradu yang jatuh pada tanggal 3 Maret 2024. Lalu pengadu membawa kue ulang tahun tersebut ke kantor KPU untuk diserahkan kepada teradu. Akan tetapi karena teradu masih sibuk memimpin rapat rekapitulasi nasional, pengadu menitipkan kue ulang tahun tersebut ke staf teradu. Selanjutnya, pengadu meminta pihak terkait Soehardi mengantar pengadu ke Oakwood Suite Kuningan untuk beristirahat. Bahwa pengadu mendapati unit 705 tersebut sampai pada tanggal 9 Maret 2024. Pada tanggal yang sama, pengadu kembali ke Belanda. Pengadu diantar langsung oleh teradu ke Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan mobil dinas teradu. Hal tersebut sesuai dengan keterangan pihak terkait Soehardi yang menyatakan, pada saat mengantar pengadu, pihak terkait berinisiatif menyalakan lampu rotator untuk mengejar jadwal penerbangan pengadu. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis pengadu dan teradu, membaca dan mendengar keterangan saksi ahli pengadu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan pengadu, teradu, dan pihak terkait, DKPP menyimpulkan bahwa 5.1. DKPP berwenang mengadili pengaduan pengadu. 5.2. Pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akuo. 5.3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, dan Loli Suendi masing-masing sebagai anggota. Pleno pertama pada hari Selasa, tanggal 11 bulan Juni tahun 2024, dan pleno kedua pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini tanggal 3 Juli tahun 2024 oleh Hedi Uligito selaku Ketua Merangkap Anggota, C. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kade Wiarsara Kasandi, dan Muhammad Tio Aliansa masing-masing sebagai anggota. Kepada Bapak Ibu para pihak yang hadir dalam persidangan ini, baik yang hadir secara di ruang sidang ini maupun yang hadir secara online, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di ruang sidang ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.